ada momen ketika pas dia udah pakai topeng ini, pas dia buka ke arah begini gitu ke belakang, itu ngeliatin ke gua ke belakang tuh matanya merah. Teriak kenceng banget bang. Wah gitu, hah? Wih, kenapa, kenapa? Waduh, kenapa nih? Udah mulai pada panik tuh. Si Mbak Ningrum yang di dalam teriak lagi, kenceng lagi, wah gitu kan. Bayangin aja bang, saut-sautan. Chaos banget sih, Chaos parah. banget kan, gitu, chaos banget gitu kan. Pas lagi di lantai 2, dia lari bang menuju keluar, posisi sayap sebelah kiri hotel, ke ujung, yang paling ujung itu kan gelap, nggak ada lampu sama sekali. Dan bertepatan posisi di ujung itu pohon-pohon besar semua. Nah ternyata kita baru sadar kalau di ujung hotel yang ada pohonan tanpa lampu itu ada kayak polis line. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri, masih bersama gue Gilang Ahaditya. Dan malam ini gue kedatangan seseorang yang bakal nyeritain pengalaman horornya ketika dia bersama teman-teman kantornya mengadakan sebuah gathering di salah satu hotel atau resort di daerah Bogor. Jadi ada banyak banget kejadian-kejadian horor yang dialami narasumber gue bersama teman-temannya. Bahkan ada satu kejadian yang bikin heboh. Oke sahabat Lonceng, di sebelah gue udah ada Bang Dias nih. Halo Bang. Halo Bang. Datang juga ke studio Lonceng Misteri nih. Bang Dias, orang Pinang Ranti. Bang Dias, pengalaman yang mau Abang ceritain malam ini nih sama sahabat Lonceng. Ini kejadiannya tahun berapa Bang? Oke, sebenarnya awal tahun ini Bang. Masih baru. Iya, masih baru banget. Belum pernah ceritain di mana-mana Bang? Belum. Baru pertama kali diceritakan di Lonceng Misteri untuk sahabat Lonceng khususnya nih ya Bang ya. Wah gokil banget. Bang, ini kejadiannya di daerah Bogor katanya tadi. Iya. Itu di mana Bang? Di salah satu hotel and resort lah kalau boleh dibilang, itu di daerah Rancamaya. Rancamaya. Iya, Oh, daerah perbukitan gunung. Iya gitu. itu dingin banget di sana ya. Iya, Sejuk lumayan. banget udaranya. Lumayan, iya. Perbukitan itu katanya hotelnya pun agak serem nih, agak creepy resortnya apa gimana? Iya, kalau bagi gue pribadi ngelihat beberapa hotel yang udah gue kunjungin gitu kan ya, setiap ada acara-acara ya. Ini memang karena satu, posisi hotelnya ada di tengah hutan kalau gue bilang boleh ya. Oke. Walaupun kita ngelewatin pemukiman, tapi masuk ke dalam itu berupa bukit-bukit kan Bang ya, kayak ada bukit gunung gitu kan. Itu pepohonan tinggi besar banyak gitu ya. Di samping itu juga hotelnya nuansanya nuansa kayak Bali. Oh oke, nuansa tradisional ya? Nuansa tradisional Oh, gitu. kayu-kayu gitu berarti? Ada pendopo-pendopo model rumah-rumah Jawa gitu, yang pilar-pilar yang dengan ukiran-ukirannya. Nah Bang Dias, kejadian horor yang Bang Dias dan teman-teman alami nih di resort itu kok kenapa Bang bisa sampai banyak banget dan bikin geger waktu itu, bikin chaos? Jadi kita juga nggak mengira ya bakal kejadian seperti itu, karena awalnya ya kita niat dari tempat kerja ya buat having fun lah. Ya benar. Buat relax gitu kan, karena setahun kerja gitu kan. Karena itu kan acara tahunan kita sebagai buat bahan evaluasi, nggak ada kepikiran ke sana. Tapi ya ternyata mungkin ada pemicu-pemicunya. Mungkin salah satunya kita hanya berasumsi sih, apa jangan-jangan karena kitanya kurang sopan, ada candaan-candaan teman-teman yang kasar mungkin di situ. Mungkin aja ya. Atau mungkin ada beberapa ketika dari luar ke daerah sana gitu ya, ada yang kita nggak ucap salam atau kunun. Atau mungkin bisa jadi ada mungkin pemicunya adalah salah satu teman yang ada tarian tradisional Bang, yang kebetulan tarinya tari topeng. Oke, dibawakan di situ di Rancamaya Bogor. Betul. Oke. Tahan dulu nih ceritanya nih, kayaknya bakal panjang dan bakal seru banget nih ya. Jadi buat sahabat Lonceng nih harus nonton video ini dari awal sampai habis, karena gue jamin video malam ini bakal bikin kalian merinding banget. Dan buat sahabat Lonceng nih yang pengen jadi narasumber, datang langsung ke studio Lonceng Misteri, kalian bisa langsung mampir ke Instagram kita di @loncengmisteri, bisa langsung klik aja link yang ada di bio Instagramnya itu ya. Dan buat kalian yang belum subscribe channel Lonceng Misteri, buruan langsung diklik tombol subscribe-nya biar gue nih makin semangat ngasih asupan-asupan horor sama kalian semua. Udah Bang, kayaknya gak usah lama-lama lagi nih Bang ya. Langsung kita mulai aja nih ceritanya.
Jadi kejadiannya nih awal tahun ini sih. Awal tahun ini kita dari kerjaan itu kebetulan memang lagi ada acara gathering lah, bahasanya kita gathering tahunan ya setiap tahun. Nah kali ini kita ada di Bogor. Bogor nih. Iya, salah satu hotel dan resort. Pas awal-awal baru datang kami sih kumpul lah biasa dari tempat kerjaan siang, pagi-pagi lah ya kumpul semua satu bus tuh ya. Itu totalnya semua ada kurang lebih ada 50 orang. Jadi ya kebetulan itu memang daerah pegunungannya tuh wilayahnya daerah Rancamaya, Bang. Daerah Rancamaya. Di situ memang ada resort dan hotel di situ. Nah, awal kita mau masuk ke dalam udah ngeliat nih, oh sebelah kiri kayak ada bukit gitu. Nah, di sebelah kiri tuh kita dalam bus udah ngeliat, oh itu bangunannya ya kayak bangunan Jawa gitu kan. Kita nyebutnya pendopo lah gitu ya, kayak pendopo gitu kan. Udah kelihatan tuh bangunan seperti Jawa gitu kan. Nah, sambil kita belok juga parkirnya pun ke bawah juga gitu kan. Jadi parkirannya di bawah. Dan setelah kita turun, ya ternyata pas kita perhatiin, oh ini resort ini nuansanya Balinis, ke Bali-Balian lah. Ke Bali-Balian ya, bukan ke Jawa-Jawaan berarti. Ya itu dia, makanya kan karena di depan resepsionis yang pas kita turun dari itu ada patung biasa yang patung di Bali yang diiketin pakai kain kotak-kotak hitam putih. Kayak gitu dikasih kembang kamboja gitu kan. Pikir ini nuansa Bali kali ya gitu ya, kayak gitu. Nah, cuman ya udah seperti biasa kita masuk di sana, briefing sebentar, ngelihat beberapa tempat sebelum dapat kamar kan. Karena kebetulan kita banyak orang, 50 orang tuh. Jadi pada saat itu, satu resort itu kita sewa untuk kita dari tempat kerja kita aja gitu, seluas itu. Jadi kamarnya memang setelah dihitung-hitung ya 50 orang gitu. Jadi ada 4 lantai lah, kurang lebih ada 4 lantai. Dan setelah kita ngelihat sekelilingnya, ya itu benar-benar pohonannya tinggi-tinggi semua, memang kayak nuansa hutan gitu kan. Selain di tempat yang ada kolam renangnya, pojok sebelah sana tuh yang gedung yang sebelah sana berbatasan sama perumahan penduduk itu ada deretan pohon bambu yang besar-besar tuh. Sederetan itu panjang ke sana pohon bambu. Terus yang pas kita ke hotel dari jauh itu udah ada banyak pohon, ada pohon beringin, ada pohon kayak waru kali kayak mungkin yang daunnya besar-besar yang kayak gitu-gitu. Pokoknya gitulah. Nah, hari pertama sih nggak ada kejadian apa-apa sih Bang yang secara spesifik ya. Setelah gue dapat kamar, kebetulan gue dapat kamarnya di lantai 2. Gitu, lantai 2. Nah, bentuk kamarnya ini unik dibandingkan hotel-hotel lain gitu kan. Kalau hotel lain kan biasa di gedung ada koridor terus cuma tembok aja kan, nggak ada jendela kan satu itu. Nah, kalau ini nggak, jadi kayak bentuknya itu pintu depannya itu kayak pagar kayu-kayu gitu Bang. Tapi dia ada tempat buat ngetap kartunya, biasalah gitu kan. Oh, buat masuk kamarnya. Jadi gitu, jadi kayunya itu bolong-bolong gitu kan. Jadi segini-seginilah kurang lebih gitu bolong-bolong gitu. Jadi itu udah termasuk kayak pintu lah. Nah, ngetap di sininya ada kayak taman mini lah, maksudnya taman kecil gitu ya. Nah baru ketemu sama pintunya yang tinggal geser doang. Gitu. Bagus ya berarti. Iya, jadi pintunya tinggal geser doang dan pintu itu berupa kaca Bang, kayak apa namanya? Pokoknya satu bentuk itu kaca semua, tinggal geser. Nah di balik cuma ada gorden-gorden kan kayak gitu. Masuk ke dalam, nah biasalah naruh-naruh barang, lampunya udah nyala gitu. Kan kita dikasih waktu kurang lebih setengah jam untuk siap-siap nanti mau ada briefing lagi di ruangan gitu kan. Nah kebetulan satu kamar itu gue berdua sama temen gue. Kita di random, diacak. Kita kan di tempat kerja ada beberapa divisi tuh. Ya, jadi kita di random divisinya. Nah, ada juga di sebelah lain kamarnya tuh ada yang 3, ada yang 4 orang gitu. Nah, ketika temen gue lagi keluar, gue nggak tahu dia keluar kemana. Biasalah gue agak tidur ngerep sebentar kayak gitu. Terus tiba-tiba sekelebatan tuh kayak bau busuk gitu. Bau busuknya tapi ya bau kecium, bau busuk mungkin kayak bau sampah, tapi kok gue pikir nih bau apa di sini kan bersih, kamar nggak ada sampah gitu kan, itu doang sih, dan nggak ada berpikiran apa-apa, cuman kayak kena angin gitu aja, padahal AC ada, terus pintu depan udah ketutup gitu kan, terus tiba-tiba kayak ada kayak anginnya bau busuk, udah gue pikir nggak ada apa-apa lah, biasa. Nah setelah itu baru udah mulai hari pertama tuh ya Bang ya, hari pertama karena kan kita kan di sana 3 hari 2 malam gitu, nginep stay di situ.
Oke, jadi pada malam itu kita biasa lah ngumpul-ngumpul bang teman-teman. Tapi itu nggak semuanya sih ya. Jadi ada beberapa aja. Karena kan ada 4 lantai itu masing-masing, mungkin ada yang istirahat, ada yang keluar mungkin ke beli rokok atau apa. Nah kita ngumpul lah, kurang lebih ada 10 orang lah. 10 orang gabung beberapa meja gitu kan. Rokok-rokok. Terus ya ada teman-teman tuh yang minum-minum gitu kan. Minum-minum, sempat gue ditawarin, oh makasih bro, gue enggak dulu deh, gue bilang gitu. Gue ada gue alasannya kayak gitu. Sambil minum-minum, mungkin ya itu mungkin karena pengaruh dari alkohol ya bang ya. Jadi udah mulai ngelantur tuh, teriak-teriak, ketawanya sampai full banget gitu ya, sampai gimana gitu ya. Bahkan kalau dipikir-pikir, kalau mungkin pada saat itu ada tamu yang nginep, itu kan mengganggu. Benar. Tapi karena ini satu resort itu disewa sama kita semua yang 50 orang itu, jadi nggak ada yang negor juga gitu kan. Enak ya. Biasa aja. Pokoknya ketawanya sampai kencang banget lah. Nah, mungkin karena pengaruh alkohol itu, jadi teman-teman tuh ngomongnya udah mulai ngelantur. Sorry, ada yang ngomong jorok gitu kan, ada yang bahasanya kasar, yang kayak gitu-gitulah ngomong gitu. Nah, di saat itu karena udah malam, udah mulai larut malam, kira-kira mungkin jam 12 malaman lah. Satu persatu kan teman ada yang udah tidur tuh ya, kan ada yang cewek tuh, gue tidur lah, besok pagi-pagi kita udah jadwal nih, agendanya udah ada dimulai, ada senam pagi dan sebagainya gitu kan. Jadi ada beberapa yang udah mulai masuk kamar gitu. Kira-kira kita tinggal kurang lebih 5 orang lah. 5 orang masih ngumpul di situ. Cuman tiba-tiba ada suara kayak ketokan gitu, kayak orang ngetok papan gitulah, pakai palu lah gitu ya. Kayak 3 kali ya awalnya. Tok 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 gitu kan. Kita semua di situ berpikir ya mungkin bukan kita, maksudnya gua aja bilang begini. Wah, nyebut nih gitu. Suara tokek tuh gitu. Karena kita pikir itu suara tokek. Sempat jeda sebentar, Bang. Kira-kira berapa detik gitu kan. Berapa detik. Jeda sebentar, baru gitu lagi. Tok 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 gitu kan. Yang ketokan 3 yang kedua itu baru semua teman-teman langsung pada ngeliatin, suara apaan sih tuh gitu, tokek ya gitu. Dia bilang, enggak itu bukan tokek gitu kan, itu bukan tokek deh kayaknya. Nah pas kita lagi ngomong kayak begitu tuh suaranya emang nggak berhenti tuh, sempet jeda dulu. Nggak lama, yang setelah itu baru suaranya tuh kayak kayu beradu emang, tapi nggak tahu, kita belum, hanya berasumsi aja itu bunyinya krak, jadi tambah kencang suaranya. Nah langsung bilang, kita merhatiin ini pohon ini ya gitu kan, pohonnya. Jadi pohonnya itu kan besar ya bang, dari kita kan di lantai 2, jadi pohon itu dari bawah kan begitu kan, kelihatan kan buat sampai ke atas gitu kan, ada beberapa daun yang gitu. Kita merhatiin itu pohon ya, pohon yang itu kali ya. Terus pohon yang kita lihat itu daunnya bergerak sendiri, sementara di pohon-pohon yang lain tuh nggak ada yang bergerak. Iya, kalau kena angin bergerak semua. Iya, terus kalau memang ada angin, kita juga harusnya ngerasain ada angin sepoi atau apa gitu kan. Ini yang kita rasain kayak gimana sih, kayak udara anyep bang, gitu, kayak udara anyep, hujan nggak jadi. Padahal itu kan di gunung ya, maksudnya di resort harusnya kan emang dingin atau apa. Ini hujan nggak ada, angin nggak ada. Tiba-tiba tuh pohon itu kayak bergerak, daun-daunnya beberapa kayak melambai-lambai gitu. Terus itu mulai ketok kayak gitu bunyinya bang. Terus, pohon ya itu ya, tau lah gitu. Itu sampai 3 kali bunyi yang kasar, ketok. Mulai teman-teman mulai pada merinding bang. Udah mulai pada takut ya. Terus udah mulai kita ngecek WhatsApp masing-masing. Boy, ini udah jam 1 nih, balik kamar gitu. Jadi ada instruksi. Besok pagi-pagi kita olahraga pagi gitu kan. Padet nih besok acara gitu. Ya udah. Oke lah, udah yuk gitu kan. Sekarang untuk hari keduanya bang, biasalah kita seharian tuh lebih ke outbound lah. Acara-acara outbound gitu kan. Acara intinya lah. Iya, acara intinya kita ada outbound gitu kan. Terus kan di hari itu cerah bang, biasa cerah, kayak nggak ada tanda-tanda mau hujan atau apa gitu kan. Nah pas kita lagi ada kegiatan outbound gitu kan, kita ada sesi foto-foto tuh. Nah kebetulan pada saat siang itu, jadi gini bang, gue sebenarnya ada feeling aja sih, ada ngerasa gimana ya, waktu gue yang gathering yang tahun yang lalu yang sebelum COVID itu yang di Bandung, itu kan ada sesi foto untuk kita satu tim itu kan bajunya kan nuansanya putih gitu kan pada saat itu di Bandung. Nah yang gathering yang sekarang kita disuruh pakai baju hitam. Oke. Gitu kan. Jadi
gue udah punya feeling, udah punya firasat, ya kenapa baju hitam sih gitu kan. Hitam itu kan kesannya kayak gimana gitu ya, kayak energi yang gelap, yang negatif lah atau apa. Itu sih perasaan gue doang sih. Menghadiri kematian pun kan Jadi gitu, tapi itu yang mungkin yang ada kaitannya nanti pada cerita yang terakhir yang ada hubungannya kali ya, karena bajunya hitam ya gitu kan. Ya, itu kita belum tahu tuh. Ya udah, ini ada sesi foto segala macam. Setelah foto-foto itu kita masih ada outbound juga. Terus tiba-tiba cuaca angin tuh sama kayak geluduk gitu, kayak petir gitu kan. Kayak biasanya kayak geluduk kayak mau hujan gitu kan. Wah, nggak mungkin dong kita ngadain di tengah lapang, takut ada apa-apa ya. Karena kan kalau ya ada petir atau apa, akhirnya kita dialihkan masuk ke kayak semacam aula. Oke, ini jadinya yang tadinya cuaca cerah, foto-foto terus lanjut outbound. Setelah foto-foto itu langit berubah. Iya, berubah. Dan itu sebelum makan siang sih sebenarnya. Berarti kan masih pagi dong sebenarnya kan ya, menjelang ke siang. Tiba-tiba aja gitu ya. Iya, tiba-tiba aja. Terus angin kenceng. Nah, karena kondisinya di lapangan udah nggak memungkinkan ya, udah mulai hujan, terus angin, gelap juga kan. Karena itu kan lapangannya kan walaupun berumput tapi kan basah ya Bang, takut nanti pada becek gitu kan. Ya udah, kita dialihkan ke aula yang di pojok dekat swimming pool, kolam renang. Nah, kita naik ke atas itu. Nah, pas di lantai 2 itu, biasalah pintunya dibuka. Itu kan aulanya itu serba kaca ya. Dengan bangunan modelnya kayak bangunan Jawa atau Bali lah. Pokoknya serba kayu-kayu lah, banyak gitu kan. Tradisional gitu. Iya, tapi itu kaca-kaca semua kan, sepanjang ruangan kotak gitu kan. Kita pas dibuka, langsung baunya tuh ngap gitu kan. Nggak tahu itu karena pengaruh nggak ada AC atau emang gimana gitu ya. Pas kita lihat sih ada sih AC, cuman memang AC nggak ada yang lain ya. Jadi pas dibuka tuh baunya lembab banget, nggak enak banget. Nah, karena ruangannya cuma ada karpet aja, terus di pojokan sebelah ujung sana ada gong itu kan Bang, gong yang besar. Ya, yang dong. Oh, itu yang kalau biasalah kalau buat ada acara peresmian atau apa. Kalau emang misalkan itu satu set alat musik yang lain kan ada yang lain ya, tapi ini cuma gong doang. Bisa gamelan itu ya. Iya, tapi ini cuma gong doang. Mungkin tuh buat ininya kali ya, buat peresmian. Ya udahlah, kita biasalah ngedeprak lah di bawah tuh di karpet gitu kan. Untuk menghindari bau yang pengap itu jendela atau pintu-pintu dibuka-bukain lah supaya ada sirkulasi udara gitu kan. Nah, sambil ngelakuin acara-acara gitu, karena itu rame, banyak orang segala macam. Jadi ada beberapa anak-anak nih yang nggak fokus kan. Jadi ketika atasan itu lagi ngomong atau kita teman-teman supervisor tuh lagi ngomong untuk briefing atau apa, mereka ada kayak semacam diskusi dalam diskusi kan, jadi nggak fokus ya. Nah, untuk mengalihkan itu untuk bisa supaya fokus gitu, nggak ke distract, itu ada temen yang di pojok yang kebetulan deket gong itu, dia mukul gong itu kan, dipukul gong gitu kan. Bunyi, jadi akhirnya fokus ya. Akhirnya berpikir, oh iya dah, pokoknya kalau gong ini berbunyi berarti kalian nggak fokus ya. Jadi yang di sana tuh awalnya iseng, cuman dia jadi dijadikan panutan buat setiap kali ada yang nggak fokus suruh ngetok itu gitu kan. Tapi ada beberapa teman yang nyeletuk, ih serem banget sih gitu, ngapain sih mukul gong gitu ya. Jadi ada beberapa teman-teman yang dia tuh kayak ternyata parno sama ngeliat gong kayak gitu Bang, takut jadi gitu. Enggak, jangan dibunyiin, gue takut jangan gitu, serem katanya gitu. Tuh kata-kata itu keluar dari mulut teman-teman gitu ya. Nah, singkat cerita udah, karena di luar tuh udah nggak hujan lagi Bang, biasa udah mulai terang tuh ya. Jadi kita keluar lagi Bang. Oke, balik keluar. Keluar lagi tapi berbarengan sama makan siang, jam makan siang. Jadi kita makan siang dulu, lunch dulu lah gitu. Makan seperti biasa. Nah, setelah makan siang, baru melakukan aktivitas seperti biasa tuh. Nah, teman-teman pada saat yang sama, ada 3 orang yang ngerasa nggak enak badan. 3 orang kurang lebih. Jadi kan itu kan karena main fisik ya, ada outbound, ada kayak semacam olahraga, games gitu Bang. Ada game galasin, ada bola yang segala macam. Ada 3 orang yang tiba-tiba kayak, bukan pingsan sih bahasanya, jadi kayak ngedeprok aja gitu, terus kayaknya sempat ada napasnya yang terengah-engah gitu kan, akhirnya suruh istirahat dulu. Ada 1 orang yang dia jatuh, entah dia bukan pingsan Bang, tapi kayak meregang gitu kan, kayak kesakitan sambil megang perut.
kayak kram. Tapi dia sambil nangis gitu kan, sambil nangis akhirnya mulai ke distract sama teman itu. Jadi kan acaranya kan jadi ditunda ya. Nah, si teman yang cewek ini ngerasa sakit terus kayak udah uh, istirahat dulu aja deh gitu kan. Ada beberapa teman yang 2 orang udah ada di tempat pojokan itu, dia di bawah. Oke. Jadi memang udah nggak kondusif lah gitu kan. Maksudnya emang udah nggak bisa ngikutin acara itu lagi gitu kan. Udah jam berapa nih posisinya? Itu kurang lebih kayak menjelang mau asar lah. Oke. Menjelang mau jam 3 lah gitu. Nah, setelah disimpulkan acara siang itu sebenarnya memakan banyak energi lah, kecapean teman-teman gitu ya. Akhirnya disuruh pada istirahat dulu. Udah istirahat ya. Nanti jangan lupa hari kedua itu kan berarti kan malamnya kan udah malam kedua tuh ya Bang. Nah itu dikasih tahu bahwa nanti malam kedua itu ada malam hiburan bahasanya. Oke. Malam hiburan gitu kan, ada malam hiburan dipersiapkan buat teman-teman yang mau perform silakan daftar ke ini gitu ya udah. Setelah malamnya, setelah kita perform biasa Bang, kita mulai ke ruang aulanya itu pendoponya itu. Nah pendoponya kan naik ke atas ya. Iya, yang pertama kali dilihat ya. Gitu. Kita kan dari hotel di sini Bang. Hotel di sini itu turunan bentuknya kayak mangkok gitu kan. Jadi resepsionis di bawah sama parkiran. Ini gedung yang tadi aula yang buat kita acara games gitu. Naik ke atas itu ada aula. Iya ada aula itu pendopo, maksudnya pendopo. Nah pas pendopo itu baru, itu kan kayak layaknya bangunan-bangunan Jawa kuno yang cuma tiang-tiang panjang gitu kan. Pilar-pilar gitu. Pilar-pilar Bang, ya jadi gitu. Jadi bentuknya itu kayak letter U, jadi pas kita masuk, ini bentuknya, ini pendopo yang sini, ke sana itu tempat dijejerinnya kursi-kursi. Gitu kan, ada kursi-kursi di situ, kursi buat mengarah ke arah panggung yang sebelah sana seberangnya. Jadi itu letter U, yang tengahnya itu buat tempat prasmanan atau buffet. Oke, makanan ya. Itu kesini. Nah kesininya baru itu pendopo panggung. Kesininya, ke arah sananya, ujungnya, itu ada pendopo lagi, tapi dipakai buat kayak musola, buat sholat. Ditambah lagi buat toilet lah, ada toilet. Nah, kalau mau dibilang suasana di pendopo itu, penerangannya kurang sih kalau menurut gua. Lampunya, pencahayaannya tuh kurang lah gitu, gelap. Jadi ada beberapa spot sisi-sisi tuh ya memang gelap gitu loh. Beda sama hotel-hotel yang lain gitu kan. Apa memang di settingnya memang begini gitu. Ini kan. bagian panggung terang ya Mas? Panggung terang. Panggung terang karena ada lampu tembak Bang. Oh dikasih lampu tembak. Lampu tembak karena kan itu kan ada spanduk ya, kayak spanduk banner gitu yang besar gitu. Nah, Nah singkat cerita dengan berjalannya acara itu lebih kepada acara hiburan lah, ada yang nyanyi gitu kan, ada yang tarian gitu, ada yang baca puisi gitu kan. Nah ini mulai kejadiannya ketika mungkin kurang lebih sudah mulai jam 9 lah ya, kan itu kan acaranya kan dari setelah Isya ya, berjalan. Nah setelah kurang lebih jam 9-an ke atas itu, biasalah kalau MC ini kan gue harus memeriahkan suasana lah ya, harus menghidupkan suasana, harus ada jokesnya juga, ada bercandaan kayak gitu kan. Nah itu gue sempat keceplosan Bang, wah keren ya, malam ini kita untuk acara gathering tahun ini tuh rame banget, dihadiri sampai berapa ribu orang gitu. Gue ngomongnya begitu gitu, gue ngomongnya sampai berapa ribu orang gitu. Itu hanya keceplosan aja, padahal kan kita kan kalau di total cuma 50 ya Bang ya, panitianya beberapa, yang duduk juga ada berapa puluh ya. Tapi gue keceplosan karena setelah gue sadar, itu yang kalau gue dari pendopo panggung, gue ngelihat yang teman-teman nonton itu, jadi kan di panggung pendopo yang buat teman-teman pada duduk kursi-kursi itu kan lampunya juga kan lampu dari atas ya Bang ya. Iya. Lampunya remang ya. Jadi kayak ada gelap. Jadi seolah-olah siluetnya itu kalau lampu dari atas ngelihat orang kan mukanya kan nggak semuanya terang kan? Nggak begitu jelas ya? Nggak begitu jelas kan? Jadi kayak ada bayangan-bayangan rambut atau kacamata atau mata gitu kan. Tapi gue masih bisa ngenalin teman-teman gue itu gitu kan. Nah entah kenapa ketika gue habis nyeplosin ini, hadir sampai berapa 1.200 sekian orang ya. Itu gue ngeliat ada beberapa orang yang acak random yang duduk di situ, itu bukan, gue nggak kenal. Gue nggak kenal teman gue gitu loh. Tapi orangnya itu campur ya antara cewek dan cowok.
ya biasalah, hitam gitu kan, matanya hitam kan dari jauh kan, karena dia jauh ya, terus putih kena lampu, tapi mereka nggak ada gerakan sama sekali, diem aja. Setelah gue teliti, gue lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 banyak gitu ya, itu nggak ada yang bergerak. Tapi yang lain-lain kan ada yang bergerak sana, ada yang bercanda begini gitu kan, teman-teman kan kalau gitu ya sambil nonton ya. Mereka nggak ada Nggak ada yang ekspresi gerak, nih? nggak ada yang gerak gitu, Nggak ada ekspresi juga? nggak ada ekspresi. Kayak tatapannya menuju satu fokus ke kita aja gitu. Dan sebagian gue lihat ternyata itu matanya ada yang nyala-nyala gitu bang. Wadah, aneh banget sumpah. Iya, gue aja kalau mau inget, karena kan situasi pada saat itu kan gue nggak ada kepikiran apa-apa ya. Jadi kita udah biasa aja lah gitu loh. Dan itu nggak sampai kepikiran yang gimana-gimana. Oke lah, nah udah tuh bang, itu sesuatu hal yang gue pikir gue kaget, tapi gue nggak gue iniin lah, nggak gue ceritakan ke temen, cukup gue aja yang tahu gitu kan. Nah singkat cerita, ini udah mulai jam 10 lewat gitu kan, udah mau akhir acara nih. Nah sebelum akhir acara itu di tengah-tengah kan ada teman gue yang dadakan dia perform tarian topeng Betawi. Tarian topeng Betawi. Topeng Betawi. Nah kalau kita melihat dari tarian topeng Betawi, pokoknya semua tarian tradisional itu kan biasanya kan pakaiannya lengkap ya bang ya, lengkap dong, pakaian tradisional ya, mau Jawa, mau Sunda atau Betawi lengkap. Nah temen gue ini yang nari Betawi ini cukup, dia pakai baju kaos biasa, pakai celana panjang, terus cuman modal selendang sama topeng doang gitu. Dan kita nggak paham tuh, nggak ngerti apakah harusnya memang harus lengkap bajunya atau apa gimana gitu ya, pokoknya nggak ngerti. Yang kita tahu dia perform tarian, karena pas lagi berjalan waktu dia sempat ngebisikin sama gue di belakang panggung, "Yes, nanti gue mau perform ini ya." "Perform apaan?" "Tarian tradisional Betawi, tari topeng." "Nggak ada dalam jadwal bro," gue bilang gitu. "Enggak, udah ngomong kok sama si Chandra," gitu kan. "Tapi file musiknya ada." Udah gue kasih." Oh jadi full musik tuh? Iya full musik gitu kan, satu lagu gitu kan. Dan itu kurang lebih kan standarnya 5-6 menit kan ya, kurang lebih kalau lagu gitu tarian. Udah nih, ketika pas dia perform, oke, gue sebutin dong, "Oh ini tarian tradisional," gitu-gitu. Narilah mulai kan. Udah mulai tari biasa gitu udah. Tapi entah kenapa pas ketika temen gue lagi perform nari ini, teman-teman gue yang duduk di panggung, yang di pendopo sebelah sana itu nggak ada ekspresi yang tepuk tangan atau yang meriah atau apa. Mereka kayak nge-freeze gitu, ngeliatin aja gitu kan, ngeliatin aja mereka. Beda sama perform yang sebelum-sebelumnya yang tarian apa, ada lagu-lagu baratnya, ada apa gitu kan, mereka wah gini-gini pada tepuk tangan, euforia lah. Ketika dia nari, teman-teman gue nggak ada yang ini, cuma diem aja gitu kan, nggak ada tepuk tangan atau apa gitu kan. Udah, nah ketika di pertengahan lagu atau tarian tersebut, gue merhatiin teman gue nih kayak goyang gitu. Sempat kan ada tarian yang dia meliuk-liuk sampai mukanya ke belakang gitu kan, itu sebelum pakai topeng kan. Sebelum pakai topeng biasa ke belakang gitu. Gue sempat merhatiin aja kan sambil minum gitu kan. Ada momen ketika pas dia udah pakai topeng gini, pas dia kan di tarian itu kan sempat buka lagi gitu kan bang ya. Nah pas dia buka ngarah begini gitu ke belakang, itu ngeliatin ke gua ke belakang tuh matanya merah. Matanya merah bang gitu, katanya mata merah. Tek, gue sempat kaget tek. Gue kayak nge-freeze, gue ngeliatin teman gue si Bagas. Ini kenapa gitu, kayak gue juga terpaku juga nggak tahu. Terus pas kayak gue baru sadar, gue ngeliatin sebelah, gue ngomong begini sama teman MC gue yang satu, "Lu merhatiin dia nggak?" Gue bilang gitu. "Goyang ya?" gitu kan. "Iya, dia kayak sempoyongan, kenapa ya?" gitu kata temen gue gitu. Sempat kayak gimana gitu. Terus gue nggak bilang kalau gue ngeliat mata dia merah, gue nggak bilang sama dia. Karena pas kebetulan udah mau habis kan gitu kan. Nah, udah singkat cerita ini udah kelar nih bang tariannya nih. Oke. Nah, singkat cerita nih bang, udah semua kelar gitu kan. Nah, pas mau penutupan yang terakhir, ada salah satu teman gue cewek, itu dia bagian pantry lah, yang di tempat kerja kita yang bagian kebersihan, yang bagian dapur. Itu nyamperin gue dari pendopo yang di tempat duduk, nyamperin ke gue ke panggung, bilang, "Kak, iya Neng, kenapa? Kita tolong ya diumumin, bilangin ke teman-teman itu tolong sampah-sampah yang di bawah kursi yang di tempat duduknya tolong dirapihin," kata gitu, "tolong dibersihin." Nah, oke gitu. Tapi ketika dia ngomong nyampein ke gue pesan itu, dia tuh matanya merah juga. Matanya merah sambil berair gitu, kayak mukanya juga pucet gitu kan. Lagi-lagi gue juga nggak ada pikiran apa-apa di situ. Weladalah ketika acara itu mau selesai, karena
mic-nya yang harusnya gue pakai buat ngumumin itu diambil sama dua orang temen gue yang di bawah. Dia nyumbang lagu penutupan lah, lagu-lagu karaoke gitu bang, nyumbang. Ya jadi kan gue nggak sempat ngumumin dong sampai acara kelar ya. Nah sementara ketika gue udah ngucapin oke dah acara ini selesai dengan berakhirnya tarian yang tadi gini gitu kan, kita selesai ya, jangan lupa kembali ke kamar ya, kita persiapan buat besok ini bla 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 gitulah. Gue lupa nggak ngasih tahu pesannya temen gue itu supaya ngebersihin yang itu. Nah, karena nggak keburu, udah kelar semuanya beberes segala macam, ya otomatis kan teman-teman yang nonton itu kan udah pada jalan dong menuju ke hotel, ya kan pulang, jadi kan nggak sempat ngebersihin dong. Nah, gue juga nggak sempat ngumumin. Nah, oke lah kita namanya panitia lagi beberes bang, ngelipat apa segala macam. Terus tiba-tiba kira-kira setelah 5 atau 10 menit setelah penutupan itu ada kedengeran gubrak jatuh di sana gitu kan, teriak gitu doang, kayak orang teriak gimana sih, gue pikir kita nggak ngerasa itu apa gitu kan, udah kita sambil di panggung-panggung, tiba-tiba ada orang dari jauh ngeliatin begini, ada ngegotong orang gitu kan rame-rame, siapa tuh, kenapa, pas dibawa ke panggung posisi sebelah kiri kita yang pendopo yang ada musolanya. Di sebelah sana di ujung yang ada toiletnya, ditaruh ngumpul tuh, kita yang dari panggung ngeliatin apaan sih nggak tahu apaan tuh gitu kan. Udah terus sempatlah gue menghampiri yang kerumunan itu kan, ibaratnya ada apa, pas gue perhatiin lah si Wiwi yang tadi yang nyampein gue pesan itu supaya bersih yang bagian pantry itu, toto dia kayak gimana sih, kayak orang menangis meringis gitu, kayak kecapean gitu ya, itu udah mukanya sesekali sempat melek kayak melotot, tapi ntar merem lagi kayak gitu-gitu. Nah itu belum ada teriakan, belum ada. Udah mulai truk. Ada beberapa teman ngampirin gitu kan. Kenapa Wiwi bangun pegang-pegangan segala macam. Terus ada teman yang nyeletuk begini, mungkin dia ngerti atau paham kali ya bang ya. Wah dia nyeletuk gitu ngomong, wah Wiwi kesurupan nih, kata dia gitu. Wiwi kesurupan nih, kesurupan tahu dari mana? Iya kelihatan tuh kok matanya sempat kebuka ngebelalak ke atas gitu, ngebelalak ke atas begini. Nah, di saat yang sama teman-teman beberapa ada yang ngolesin balsem lah atau minyak kayu putih yang kayak gitu-gitu bang. Nah, ada teman yang nyeletuk lagi, coba disetelin murotal gitu, ayat-ayat Al-Quran gitu kan, disetelin via YouTube. Walaupun ada beberapa teman yang ngebacain ke kupingnya, ngedeketin ya, nggak ada tuh, biasa aja. Pas disetel murotal yang ada di YouTube itu kayaknya ada ayat kursi gitu campuran ya bang ya. Selang beberapa menit teriak kenceng banget bang itu. Teriak kenceng banget sambil ngeliatin ke atas, sambil nunjukin ke plafon pendopo yang dipakai buat musola itu, sampai nunjuk begini. Teriak kenceng banget bang. Wah gitu, Wi, kenapa? Waduh, kenapa nih? Udah mulai pada panik tuh. Ada beberapa yang bilang, udah deh, jangan dikerubutin, jangan dikerumunin. Coba tolong menjauh. Ada beberapa yang masih dekat situ, ada yang mijitin apa segala macam, itu kondisinya masih begitu. Nah, dari situ karena waduh surupan nih gitu kan, nggak berpikir yang lain-lain, gue balik lagi ke arah yang ke panggung bang, karena kan kerjaan gue belum beres nih buat ngerapihin. Pas mau ke panggung, tiba-tiba di panggung itu udah ada temen gue bagian keuangan, cewek, si Sarah udah jatuh di situ di lantai, duduk didampingin sama teman gue yang satu, dijagain lah karena dia kan kayak jatuh begini lunglai gimana sih, nangis gitu, nangis. Sarah kenapa Sar, nangis bang, nangis aja gitu kan. Waduh, kenapa ini gitu, udah mulai ada yang nyeletuk, wah kesurupan lagi nih kata gitu, nggak beres. Waduh, ditambah lagi si Bibi di sana mulai teriak sesekali gitu kan. Udah. Nah, karena gue berfokus sama kerjaan gue, beberes apa segala macam, ada beberapa piagam-piagam yang harus kita rapihin gitu kan. Nah, gue balik bang, bawa barang-barang itu ke hotel dong, ke tempat kita tinggal ya. Nah, kan jalan lagi ke bawah tuh jauh ya. Nah, ke bawah. Nah, pas kita mau masuk ke hotel gitu, di lantai bawah di lobi tangga gitu. Teman gue ada satu lagi cewek nangis juga di bawah. Udah didampingin sama dua teman gue cewek juga, nangis di situ. Semua tiga-tiganya pakai hijab ya semuanya gitu kan, nangis gitu kan, sampai hijabnya ada yang dibuka gitu kan. Kenapa? Si Hanifah yang di dekat hotel itu, si Hanifah namanya. Kenapa? Aduh, nggak tahu nih gue kok berat, apa pusing kepala gue.
gitu. Tapi dia nangis juga bang. Waduh, 3 tuh kan ya, udah kayak begitu. Naiklah gue ke lantai 2. Naik ke lantai 2 ke kamar nih bang, gue untuk naruh-naruh barang-barang gue. Kan posisinya teman gue juga nggak ada kan, masih di pendopo. Pas gue buka pintu ke dalam, gue nyium lagi. Yang kedua nyium bau busuk yang seperti yang hari pertama. Tapi yang kali ini baunya lebih bener-bener nyanter banget bahasanya lah kayak gitu. Nyanter banget bau busuknya bang. Tuk, astagfirullahaladzim, kali itu gue nyebut ya karena udah mulai merinding kan. Karena kondisinya wah ada yang kesurupan ini segala macam. Gue tuh langsung kayak ngumpul gitu bilang, langsung berasumsi, wah udah mulai nggak beres nih gue bilang nih kan. Ya udah, karena sempat bau busuk begitu, pas balik keluar. Nah samping gue itu bang ada kamar ujung deket tangga biasa gitu. Itu ada yang satu kamar yang memang bisa 3 orang atau 4 di situ. Jadi rame pada ngumpul gitu. Nah yang di dalam itu temen gue cewek namanya si Mbak Ningrum. Ketawa-ketawa di situ di kamarnya. Dia duduk di sofa lah di dalam kamar itu. Dia udah mulai ketawa-ketawa. Terus gue tanya sama temen gue, sama si Faras, sama Dika, itu kenapa Mbak Ning? Nggak tahu kak. Dari tadi ketawa-ketawa sendiri aja di situ di kursi. Waduh, gue bilang kita juga nggak tahu mau bilang itu kesurupan apa enggak, tapi nyeletuk lagi temen gue. Ini kayaknya kesurupan deh kak, kayak gitu kan. Waduh, gue bilang. Nah, pas gue mau keluar, temen gue si Hanifah yang tadi jatuh di bawah itu itu udah mulai naik ke atas bang. Dia naik ke atas, dia duduk di lobi lantai 2 yang tempat kita nongkrong malam pertama tuh ya. Di situ duduk. Dia duduk sampai nangis-nangis gitu kan. Terus akhirnya gue samperin, gue bilang, "Pak, lu kenapa?" Sumpah kak, badan gue pada sakit, terutama punggung gue, kepala gue kelayangan, pusing gitu. Ya udah lu masuk ke dalam deh gitu. Masuk ke dalam kamar yang si Mbak Ningrum lagi ketawa-ketawa itu. Jadi kan kamarnya ini kan kamar kayak kamar sofa. Di dalamnya baru kamar tidur kan, yang model king gitu yang besar. Akhirnya gue bawa masuk dia ke dalam ke ruang kasur sambil gue ngobrol sama dia. Nah, ya gue juga kan agak sedikit bisa tahu lah gitu ya, maksudnya bisa ngerti kalau orang ini ada kesurupan atau enggak gitu kan. Nah, gue belajar dari pengalaman gue yang dulu, gue mencoba komunikasi gitu sama si Hanifah ini. Jadi gue pegang tangannya bang, kondisinya dia kayak semi-semi gitu, belum kesurupan tapi dia udah mulai ngeluh kesakitan, sakit, pusing, mulai masuk ya. Udah gitu matanya juga merah juga gitu kan, nangis juga. Udah lo tenangin, gua nih minum air putih, baca bismillah, gua suruh iringin dia supaya baca doa kayak gitu bang. Nah gue pegang tangannya, gue sambil ngobrol lah, gue bilang sama dia, punten, assalamualaikum, bilang gitu, minta maaf ya, tolong jangan ganggu gitu kan. Dia sambil baca doa gitu kan, udah mulai agak-agak menggeram dikit gitu bang. Nah singkat cerita proses itu udah berlangsung lewat, dia udah mulai enakan tuh badannya bang. Si Hanifah ini, lu di sini aja ya, gue pesen bilang sama dia, lu di kamar aja ya, jangan kemana-mana ya. Karena di kamar yang sebelah itu ketawa-ketawa masih si itu Mbak Ningrum gitu kan, masih ketawa-tawa. Nah ketika gue tinggal itu sambil berjalan gue nyamperin Mbak Ningrum yang lagi matanya sambil melotot nggak kedip gitu kan, hihihi, ketawa-ketawa. Sama-sama gue dengar teriakan lagi di luar. Gue bilang, wah ini si Wiwi nih, teriakan kenceng banget, nyaring banget bang. Itu kan jaraknya kan dari pendopo itu kan ke hotel kan 500 meter apa 200 meter ya. Gue pokoknya nggak tahu ini, pokoknya cukup lumayan lah gitu jalannya kan. Itu kedengeran banget teriakan si Mbak Wiwi itu ngelengking kan, namanya suara teriakan cewek kan. Udah tuh. Nah, lagi-lagi gue coba ngedeketin Mbak Ningrum. Nah, lucunya gini bang, ini kan Ningrum ini kan orang Jawa ya, Jawa ngapak gitu ya. Nah, gue coba ngedeketin dia, samping teman-teman beberapa sebelah kanan kirinya itu coba baca ayat gitu kan, ayat suci gitu kan. Gue coba samperin dia, gue pegang tangannya lagi, pas gue pegang tangan, gue langsung berasa kayak ngerasa dingin, terus ada energi beda lah gitu, kayak ngerasain. Gue mulai mencoba komunikasi bang gitu loh, komunikasi sama Maning. Gue bilang assalamualaikum, punten, gue bilang gitu. Dia sambil kayak begini gitu kan di sofa gitu kan, assalamualaikum, punten, ari ieu saha gitu kan bahasa Sunda.
apa teteh? Gue bilang gitu kan. Dia langsung jawab, gitu. Dengan gayanya dia, udah gue bilang, wah iya kesurupan nih, gue bilang ini kan. Terus selang beberapa waktu itu sambil komunikasi, dia keceplosan, ya bukan keceplosan, bahasanya bahasa Sunda bang, gitu, bahasa Sunda. Ari iya teh, kalau gue Indonesiain ya, ini ada apa sih sebenarnya rame-rame gitu bahasa Indonesianya. Ini ada apa sih sebenarnya rame-rame begitu kan. Nah, itulah oke lah. Dan kita sempat ketawa-ketawa lah teman-teman. Lah, dia bisa bahasa Sunda kata teman-teman gue nyeletuknya begitu. Kan dia orang Jawa ngapak gitu kan. Nah, nggak lama ada teman yang di luar masuk ke dalam, dia langsung kayak mencoba untuk mengusir yang ada di yang kerasukannya si Mbak Ningrum ini. Dengan caranya dia bang, dengan teriak-teriak gitu kan. Baca-baca doa tapi dia kayak ada adegan yang gimana gitu kan supaya ngusir gitu kan. Keluar lu gitu kan, keluar, jangan masuk segala macam. Yang Mbak Ningrum yang kesurupan ini malah melotot kayak mau bangun. Ngerasa tertantang. Kayak, dan gerakannya tuh udah kayak gerakan silat. Bener-bener kayak gerakan cowok gimana sih dia gitu kan. Kita waduh, bilang gitu. Dia silat kata teman gue gitu kan. Harus saha gitu kan bahasa Indonesia. Lu siapa gitu, ngapain lu teriak-teriak sama gua bahasanya gitu kan. Udah udah nggak kulonuwun, udah nggak minta izin gitu kan. Terus sempat keluar juga dari mulutnya Mbak Ning itu, dia bilang bahwa sebenarnya gua nggak suka ya kalian ya rame gitu bahasanya bang, heboh gitu kan, bahasa yang kayak gitulah. Udahlah gua mencoba keluar. Pas keluar itu ke yang koridor yang lobby itu kan, lobby lantai 2. Ada lagi teriakan kenceng banget, itu yang deket kan, itu siapa, langsung orang-orang yang di atas ngeliat ke bawah, Ida, kena lagi cewek, satu bang, iya, jadi kalau di total kan, Mbak Wiwi, Sarah, terus Hanifah, yang walaupun gak jadi, Mbak Ningrum, yang kelima Ida, di bawah, lantai 1, ya pas di lobi, di bawah, gue lari bang ke bawah, gue turun ke bawah, pas gue turun ke bawah, itu si Ida udah dipegangin sama kurang lebih 5-6 orang cowok. Wah rame itu. Iya, dipegangin bang, dia udah mulai kayak emang berantem gitu kan, gayanya tuh gaya kayak kesurupannya kayaknya cowok gitu kan. Wah gini apa lu melotot gitu, Ida, udah gitu kan. Beberapa temen ada yang teriak-teriak, ngucapin ayat segala macem, tapi makin dia teriak, si Ida malah makin kayak mau bener-bener mau berantem gitu kan. Nah, lagi-lagi gue samperin si Ida, gue pegang tangannya, gue pegang tangannya gini, Ida, gue bilang gitu, ini lu bukan. Dia nengok ke gue bang, gini, nengok ke gue dengan mata melotot gitu kan. Dak, lu kenapa? Bilang gitu. Tuh, pada kurang ajar gitu ngomongnya. Ngomongnya begitu dia. Tuh pada kurang ajar, pada mau ngajakin berantem bahasanya gitulah. Gitu. Udah. Wah, karena kan situasinya kan udah makin chaos ya bang ya. Udah sana begini begitu kan, teriak segala macam kesurupan. Nah, lagi di saat yang sama tuh jeda beberapa menit. Jadi kesurupan ini bentuknya tuh kayak satu kayak gitu bang, jadi kayak beruntun, continuous ya, beruntun gitu. Dan di saat yang bersamaan setelah pas acara bubar gitu. Kenapa pas lagi acara nggak ada apa-apa gitu kan, pas udah kelar semua merembet gitu kan. Nah dari bawah si Ida lagi itu belum kelar, belum ada yang sadar, dengar lagi teriak di atas, kali ini cowok. Waduh, wah gitu suara cowok. Wih siapa kita ngeliatin yang di atas tuh, yang di balkon atas, siapa? Woi Ken kena gitu kan, bahasa gitu. Ken kena, si Ken, gue bilang gitu. Udah, gue lari lagi ke atas bang. Gue lari ke atas gitu kan. Nah, oh iya, di saat yang sama sebenarnya tuh gue lagi video call sama orang rumah sebenarnya, sama orang rumah. Jadi gue nyeritain ke temen gue dalam video call WhatsApp itu. Gue bilang nih lagi kesurupan. Sebenarnya gue rekam, tapi kan itu bukan rekam ya. Kalau seandainya itu kerekam mungkin bisa ke save ya. Iya, itu kan kayak video call aja. Iya, kayak video call aja. Udah pas gue mau lari ke atas lewat tangga begitu bentuknya ya. Teman gue cewek namanya Vivi. Setelah teriakan di atas, gue ke atas, dia turun ke bawah begini. Papasan sama gue gitu. Papasan sama gue di bawah, Bang. Pas ketemu di bawah begitu. Dan itu gue nggak tahu kalau dia kesurupan atau bukan, cuma lari aja kan dia ke bawah. Pas sampai gue ke atas, siapa? Ini Ken kena, Si Mbak Ningrum yang di dalam
teriak lagi, kenceng lagi, wah gitu kan. Bayangin aja bang, saut-sautan. Chaos banget sih, Chaos parah. banget kan, gitu. Chaos banget gitu kan. Terus ada beberapa teman-teman yang di atas udah mulai tuh ketakutan, nangis. Ada cewek tuh bagian keuangan yang lain-lain tuh udah mulai ketakutan mereka. Udah jagain, udah kalau bisa jauhin deh, biar supaya nggak ke distract gitu kan. Takutnya kalau cewek kan merembet ya. Mereka udah pada mulai nangis tapi masih sadar bang gitu, masih sadar dia. Udah. Nah ketika Ken teriak, nah pas lagi di lantai 2 kan gue ngeliat ke kamar begini, si Ken masih begini, si Vivi yang tadi ketemu papasan gue di tangga, dia lari bang menuju keluar posisi sayap sebelah kiri hotel. Ke ujung, yang paling ujung itu kan gelap, nggak ada lampu sama sekali, dan bertepatan posisi di ujung itu pohon-pohon besar semua, gede-gede semua, pohonnya gede-gede semua dan gelap. Nah ternyata kita baru sadar kalau di ujung hotel yang ada pohonan tanpa lampu itu ada kayak polis line, ada polis line kuning. Itu kita berpikir awalnya kayak lakban ya. Gitu, tapi itu warnanya kuning gitu kan. Kayak polis kan tahu kan bang itu ya. Cuman karena gelap jadi nggak begitu terang. Cuman itu bener-bener kayak dijaga gitu loh. Pas pojokan banget. Nah si Vivi ini yang dari atas teriak-teriak langsung yang pembatasnya itu dirobek gitu, diterobos gitu. Diterobos. Nah pas dia terobos, setelah pembatas itu ada pohon beringin, entah pohon beringin atau apa, pokoknya tinggi gede banget. Sambil dia teriak-teriak si Vivi itu. Ini semua ada di sini gitu kan, dia bilang gitu, teriak sambil nunjuk-nunjuk. Kan gelap banget kan itu kan ya, nggak ada lampu kan. Cuman karena kita ngelihat dia dari mulai hotel ke sana menuju ke sana kan diikutin sama temen gue beberapa. Nah ini ada di sini semuanya, ngumpul semua turun dari sini kata si Vivi gitu. Nggak tahu itu posisinya dia udah kerasukan apa belum gitu kan, kita juga nggak tahu ya. Cuman dia nunjuk-nunjuk pohon itu bang, ini pohon di sini semuanya ada, semua banyak banget sumpah, kata ini banyak banget semua. Udah, nah ada salah satu temen gue panitia yang badannya gede bang kayak lu gitu badannya, dia ngampirin si Vivi langsung kayak dipiting begitu. Ditahan aja gitu karena dia berontak begini-begini bang, nunjuk-nunjuk apa segala macam, teriak-teriak. Setelah dipiting, udah sambil dibawa jalan gini, apaan sih enggak, pokoknya lu harus manggil orang pinter, dia nyebutnya begitu. Bilang gitu, lu harus manggil orang pinter katanya begitu. Gua kasihan nih semua teman-teman gua pasti bakal kena semua. Tolong panggil orang pinter. Lu gimana caranya? Gua nggak tega sama teman-teman gua. Itu banyak semua di situ pada turun. Dia ngomong begitu bang. Udah, jangan berisik. Sambil digeret gitu bang, dibawa ke ujung lantai 1 ke kamar tuh salah satu teman gitu kan. Dibawalah ke kamar sana, gue sempat ngeliatin, udah diem sini, udah Kak Dias udah keluar aja gitu kan. Jadi gue yang tadinya harusnya nemenin si Vivi, karena si Chandra bilang udah keluar aja gitu kan, gue keluar bang. Bayangin tuh chaos kan, chaos tuh teriak-teriak segala macam. Nah singkat cerita, udah tuh ternyata ada temen gue akhirnya, kan ada beberapa orang karyawan hotelnya yang juga ngampirin kan, ngeliatin situasi kondisinya gini-gini kan gitu. Nah baru mereka mencoba untuk manggil itu orang pinter bang. Kebayangkan bang chaosnya itu ya. Iya benar. Gitu. Jadi si Wiwi sama si Sarah kan masih di pendopo dua-duanya tuh. Yang kita tahu ya karena nggak ada yang ngangkut ke atas. Sementara yang di hotel aja itu di saat yang bersamaan udah berapa orang kan yang kena kan. Ada Mbak Ningrum, ada si Ida, ada si Hanifah. Terus Mas Ken gitu kan, Mas Ken juga kena. Nah betapa chaosnya gitu kan, nggak lama datanglah, mungkin kita manggilnya Kiai lah gitu ya, karena orang hotelnya juga bilang, udah, nih ada, coba permisi dulu, nih ada Pak Kiai datang gitu kan. Udah kita sempat salaman, assalamualaikum gitu kan, iya. Mana. Nah itu di lantai 2, karena yang di bawah tuh sempat diliatin juga kan sebentar gitu kan. Sama si orang pintar, sama si bapak itu udah sempat diliatin, tapi itu belum sadar. Ngecek lagi kedua, mungkin ngecek ya siapa yang kesurupannya kenapa, siapa yang masuk, mungkin gitu kali. Nah yang kedua pas di lantainya di ruangan Ningrum ini, datang ke dalam kamar, diliatin, terus setelah dari jauh kan si Ningrum kan duduk ya sambil begini-begini, bahasa Sunda lah gitu. Kenapa lu, bahasa kasarnya lah, karena ini Sundanya udah kasar bang. Kenapa lu mau ngajakin gue berantem? Kan bahasa aing itu kan kasar ya. Itu orang Jawa ngapok bisa ngomong gitu. Nah iya itu makanya kita juga pikir, teman-teman pada sempat ketawa juga di saat lagi chaos lagi itu, sempat lah dia bisa bahasa Sunda itu katanya gitu kan, dia orang Jawa ngapak gitu kan. Udah terus ketika posisi si Ningrumnya udah mulai itu, si orang pinternya tuh kayak ada gerakan kayak silat lah bang, kayak ada ritual silat gitu lah.
gitu sambil ngelakuin itu ritual silat itu sambil baca doa-doa gitu kan. Terus teman-teman yang lain sama pegawai hotel disuruh minggir keluar. Termasuk Bang Dia Iya, termasuk gua. Tapi posisi gua lagi tuh nih WhatsApp video call-nya masih nyala. Itu masih gue bilang, itu kenapa, itu siapa gitu kan. Jadi gua ngomong cerita gitu sama teman gua. Nah, gua ngelihat kayak posisi begitu, udah mulai ada kayak adu ilmu kali ya. Iya. Jadi si orang pinternya itu udah mulai gerakan, udah mulai begini. Si banding roomnya berdiri, tulak pinggang gitu kan. Kenapa gitu kan? Kenapa lu mau macam-macam sama gua? Arisia saha gitu kan, mau macam-macam sama gua bahasanya gitu lah. Gitulah yang nantang. Nantang itulah udah. Nah, karena gua nggak ngelihat prosesnya sampai selesai, ya kan gua keluar dong, Bang. Gua keluar ngumpul lagi tuh di balkon di atas kan, sementara teman-teman ada yang nangis apa segala macam. Tetap teriakan-teriakan dari yang di sana, si Wiwi teriak kencang banget. Terus Ida di bawah juga masih chaos lah. Akhirnya kita, coba ada teman yang bilang, coba lu cek itu cek WhatsApp gitu kan di grup gitu. Nah, di grup dibahas. Udah sekarang yang teman-teman yang lain masuk ke kamar masing-masing gitu kan. Disuruh baliklah ke kamar, jangan ada yang keluar ya, biar nih lagi mau diproses gitu kan. Nah, masih dalam kondisi itu, gue pas mau naik, itu kan di lantai 2 ya, pas mau ke kamar gitu Bang. Nah, di lantai 2 itu, jadi kan hotel resortnya itu kan panjang ya, panjang sayap, ada wing kanan, wing sini, nah tengah-tengahnya itu kan ada lift sama tangga gitu kan, nggak ada lift sih, cuman tangga sama apa gitu kan. Nah, di pojokan yang kamar gue yang paling ujung tuh, ujung banget itu lampunya kedap-kedip gitu kan, krip-krip gitu kan dari ujung. Nah, sambil gue jalan menuju kamar gue, sambil membuka pintu, gue ngeliatin di ujung tuh kayak ada sosok hitam tinggi, hitam tinggi. Kalau gue perhatiin itu tingginya ngelebihin pintu hotel kamar kita dari jauh itu tuh. Tinggi banget itu. Tinggi itu, jadi kan apa sih? Plafon ke bawah tuh kan tinggi banget tuh. Nah, pas di pojokan Bang, jadi kayak orang sosok hitam itu diri gitu yang menghadap ke koridor sini. Jadi pas gue buka pintu, gue ngeliatin itu hitam tinggi gitu kan. Wah, udahlah, bodo amat lah. Gue pikir gue nggak kepikiran lagi masuk lagi ke dalam. Teman gue nggak ada kan. Nah, di saat chaosnya itu semua teman-teman udah ngacak tempat tidurnya. Maksudnya yang harusnya di kamar berapa udah mulai ngacak mereka. Ngacak-ngacak gitu ya. Jadi ada yang memang ketakutan terus pindah ke kamar sana karena ngumpul. Ada yang cewek ketakutan pindah termasuk kamar gua. Nah, kamar gua tuh kan sekamar temen gua tuh kan cowok. Nah, dia ternyata nemenin kamar yang di lantai 1 yang ibu-ibu di sana, nemenin dia di lantai 1. Nah, gua kan sendiri dong, masuk ke dalam. Terus gua coba tutup pintu. Temen gue yang cewek yang di pojokan sana, beberapa kamar yang sebelum yang lampunya kedap-kedip itu yang tadi gue lihat ada bayang hitam, dia akhirnya ke kamar gue. Bilang, "Kak, lu sama siapa di sini?" "Ya masih Aan," bilang gitu. "Kemana?" "Nggak tahu dia kemana," gitu kan. "Gue nggak tahu dia di mana." "Gue numpangnya di sini takut," katanya gitu kan. Akhirnya dia numpang di kamar gue Bang. Udah sambil ngobrol gitu kan. Singkat cerita ya udah, itu benar-benar nggak ada orang yang keluar dari kamar. Semuanya disuruh masuk. Semua kita jadi dapat update-annya tuh dari WhatsApp. Gitu. Dari WhatsApp semua dapat update-an gini segala macam. Udah bantu-bantu doa ya. Mudah-mudahan gitu ini mah gue berpikir, chaos banget ya hari ini. Baru tuh kayak seperti malam itu, seperti kayak gue merenung lah, mikir kejadian. Gue runutin awal-awal kejadian yang gue lihat. Pas gue liatin, wah benar gue bilang. Dari mulai gue hanya berasumsi sih, gue pikir wah ini kali ya yang dimaksud karena kita pakai baju hitam gitu ya, gitu ya. Jadi ini kayak ada kejadian kayak gini, ada yang nangis, ada kesedihan gitu kan, mungkin gitu ya. Tapi kan kalau direlatin, dikorelasiin kan sebenarnya ada kaitannya juga gitu. Ditambah lagi gue juga udah ngalamin hal-hal aneh dari awal, dia nyium bau busuk lah. Terus pas kejadian ya di panggung yang gue ngeliatin mata itu kan berarti kan udah ada gitu. Cuman karena kita terbawa suasana dan gue nggak pernah cerita, cukup gue yang tahu gitu. Jadi gue semua kayak ngambil kesimpulan gitu kan. Nah, singkat cerita Bang, pas kita lagi ngobrol di kamar sama teman gue tidur duluan kan. Dia tidur duluan. Gue kan nggak bisa tidur dong. Gue kan insom kan. Ya udahlah gue mantau apa segala macam. Itu teriakan itu kira-kira udah jam 1 lewat lah.
jam 1 lewat menjelang ke setengah 2 gitu, itu masih ada teriakan-teriakan Bang. Teriakan tuh masih ada. Saut-sautan gitu kan, teriakan kencang banget tuh. Nggak tahu itu teriakan siapa dah. Orang kita kan di dalam kan gitu. Nah ternyata itu mungkin lagi ada proses kan sama si orang pintar itu. Nah udah, singkat cerita Bang, ini udah akhirnya gue ngantuk, gue tidur. Pas besok paginya, biasa kita sarapan kan ya. Sarapan, nah ternyata teman-teman udah mulai pada sadar tuh. Udah mulai pada sadar, udah biasa. Cuman akhirnya kita ketemu sama supervisor kita. Ternyata dia yang mengetahui kondisi terakhir yang si Bapak Kiai orang pintar ini. Yang nanganin teman-teman yang satu-satu itu semua di ini ya, ditanganin sama Kiai itu. Nah ternyata Bang, itu orang pintar ini seperti mengalihkan yang kesurupan itu supaya nggak kena ke teman-teman yang lain. Karena kan kita kan total ada 50 orang. Nah, pada saat itu aja udah 7 orang yang kena kan. Nah, kebayang kalau ini kan udah masuk massal nih, udah 7 orang. Kebayang yang lain tuh yang sisanya yang belasan puluhan itu kan bisa kena semua dong. Nah, ternyata dikasih tahu bahwa ada proses di mana orang pinternya ini mengalihkan yang kena di teman-teman tamu ini, yang kita ini, ke karyawannya Bang. Jadi kayak di transfer ya, pas dilempar ya. Kayak dikorbanin ya? Iya, gitu. Jadi kayak dikorbanin lah bahasanya. Ceritanya begitu. Gila. Karena kan itu udah mulai chaos apa segala macam. Bahkan ada yang udah minta-minta sesuatu gitu kan. Pasti. Kayak, gitu ada segala macam. Nah, dilempar ke karyawan ternyata 3 orang ganjil kan ini. Jadi 3 orang karyawan cewek cowok tuh akhirnya mereka yang sampai mau menjelang subuh baru bisa sadar. Karyawan hotel ini. Iya, 3-3-nya Bang itu bener-bener ditaruh di satu tempat, ditutup gitu kan. Iya. Jadi nggak boleh kemana-mana gitu kan. Dimasukin ke mereka bertiga ya? Iya, bertiga aja tuh. Nah nggak tahu dah tuh, kayak ya biasalah begitu. Jadi kayak ada yang ngajakin berantem ala-ala silat gitu Bang. Jadi mereka kayak mau ngajakin berantem gitu. Nah kemudian pada saat itu juga setelah kita komunikasi, ngobrol gitu sama teman-teman yang lain. Gila ya itu kejadian semalam, gue nggak nyangka gini. Nah teman gue yang perform tari topeng Betawi itu ngerasa feeling guilty banget, merasa bersalah. Karena dia pikir ada yang nyebut. Nah ternyata ada teman gue 1 orang cewek, dia indigo Bang. Nah dia bilang, gue udah curiga nih, gue udah nggak enak ketika lu tuh si Bagas tuh perform tarian topeng. Gue langsung bilang, wah gawat nih dia, kata temen gue itu si Sally bilang begitu kan. Ya dia tarian begitu lagi, ini mengundang, kata dia begitu. Karena kan dia di indigo Bang, tahu dia tuh, tahu persis. Nah si Bagas ini yang ngedenger si Nita Sally ngomong kayak begitu, langsung dia ngerasa bersalah. Anjir, dia kayak mungkin salah gue juga kali ya, gue bilang gitu. Mungkin gara-gara itu ya. Nah terus diceritain lagi juga, emang bener katanya, kata atasan gue, supervisor gue bilang sama orang pinter ini, ditanya, tadi ada yang tari topeng ya gitu. Iya gitu kan. Oh topengnya akhirnya disita Bang sama orang pinter, sama Kiai itu. Topeng yang dipakai si Bagas diambil? Iya, padahal topeng itu ada sejarahnya bagi si Bagas, karena topeng itu kan bagian dari perform tarian dia. Kemudian topengnya itu dikasih sama sosok orang yang tetua atau yang seniornya penari di daerah. Kan kebetulan di daerah, tahu Bang, Tanjung Priuk yang ada pitung yang itu daerah situ. Jadi mungkin ada bentrok kali ya, clash ya antara nuansa di antara 2 budaya lah ya. Budaya-budaya gitu kan. Nah, terus sempat ngobrol-ngobrol sama bercanda-bercanda, lu sih mungkin lu nggak ini kali ya. Jadi ada yang bilang bahwa sebenarnya kalau tarian itu kan nggak boleh sembarangan, apapun tariannya gitu, apalagi tarian tradisional. Banget. Iya, kalau kata orang tua dulu kan kayak orang tarian Jawa kayak Sunda atau segala macem, sebenarnya nggak boleh sembarangan. Kayak yang gua tahu kalau tarian Jawa aja gitu mereka harus ada yang puasa dulu. Malah tarian yang di mana, yang di Kesultanan Surakarta tuh yang Ketawang apa tahu lupa, itu harus ditarin sama perawan ya? Iya. Nggak boleh perawan. Memang ada tersendiri lah ya. Ada syarat-syarat tersendiri. Iya betul, ada yang harus puasa dulu, kemudian harus nyiapin kembang 7 rupa lah dan segala macam, harus ada kemenyan dan segala, kan suka ada yang kayak gitu kan. Nah dia tuh makin ngerasa bersalah lagi. Iya kali ya, gue mungkin
udah gue pakaian yang nggak lengkap gitu kan. Nah disitulah dia ngerasa bersalah dan akhirnya dia sampai bilang, gue bodo amat lah sama tuh topeng, bodo amat deh, gue jadi takut katanya gitu kan. Akhirnya memang disita tuh sama Masih kiainya. iya sama kiainya gitu. Oke. Kayak gitu. Jadi ya setelah kita ambil kesimpulan ya lucu juga sih, ada beberapa yang lucu karena ya ke Mbak Ningrum yang orang Jawa asli itu dia bisa Sundanya fasih banget. Gitu. Itu kan dijadiin joke sama teman-teman kita. Ini sama nih kayak yang tarian apa tuh? Waktu itu ada cerita tari yang di Solo itu tuh yang ketawang-ketawang nggak boleh difoto tuh. Sekali ada yang foto, ada aja kejadian. Iya. Oh itu tari apa ya? Tari Bedoyo Ketawang. Oh, Bedoyo Ketawang itu ya. Iya. Jadi ada tari Bedoyo Ketawang tuh katanya nggak boleh difoto. Karena yang narinya pun katanya 7 perawan gitu kan. Iya, memang bener sakral banget. Iya. Terus si cewek-ceweknya juga kan entah puasa dulu entah gimana, gue kurang tahu ya informasinya. Katanya sekali ada yang moto tuh pasti ada aja kejadian-kejadian. Ya intinya semua tarian ada syaratnya masing-masing ya harusnya. Terutama tarian-tarian tradisional. Iya. Jadi ya singkat cerita Bang, jadi kita udah proses mau pulang lah nih ya gitu kan. Nah dibarengin sama hujan deras banget pada saat itu kan. Jadi kita harus pulang. Kita ada briefing dulu sedikit, doa-doa. Dikasih tahu sama supervisor kita bahwa ini buat pelajaran ya buat kita semua ya gitu. Mungkin teman-teman ada yang nggak permisi dulu, mungkin nggak ada yang assalamualaikum atau apa, pengalaman ya buat kita baru kali ini ngalamin karena gathering sebelum-sebelumnya nggak pernah ada masalah gitu kan. Gitu karena gue sempat ngerasain di tahun pertama gue baru masuk, gue di Bandung aman-aman aja Bang gitu, nggak ada apa-apa, baru kali ini aja. Nah sampai di Jakarta pun ya udah cerita-cerita. Nah itu udah mulai pada mereka bilang cerita baru sadar kok di tangannya tuh banyak kayak biru-biru gitu kan, kayak seperti kayak ada cap tangan gitu. Padahal dia nggak ada kontak fisik dengan artinya kan temen gue yang ada cap biru ini kan dia kan nggak kesurupan ya. Logikanya kalau misalkan yang kesurupan dipegangin biru, iya. Tapi kan dia nggak kesurupan. Dia yang ada di kamar beberapa bilang nih kok ada kayak ada bekas jari tangan megang itu kayak biru-biru Bang gitu. Kalau bahasa orang tua dulu yang bercandaan kita masih kecil kan, gua masih kecil bilang kayak dicipok atau dicium setan, apa tuh bahasanya, atau dijilat setan, pernah dengar nggak kayak gitu? Iya ada. Kalau di bahasa Betawi, lu habis dijilat setan lu gitu kan karena ada biru-biru kan gitu. Terus udah nih singkat cerita udah kami kan balik dulu ke office ke kantor kan, karena drop outnya kan juga di situ bisnya. Cerita udah ke masing-masing pulang, di perjalanan gue ngecek WhatsApp, atau ada beberapa teman gue yang bilang gitu kan, gue semalam tidur nih, ini ceritanya udah di rumah nih ya. Besoknya dia cerita, Yes, lu ngeliat apa katanya gitu. Wah banyak, gue bilang gitu kan. Banyak banget gue ngerasain ini, nyium bau busuk segala macam. Gue ngeliat, iya gue juga ngeliat. Nah, ternyata dibahas di grup, ternyata ada beberapa teman ngalamin Bang. Hampir semua. Mungkin 45% atau 50% mereka yang nggak kena kesurupan ngalamin hal-hal aneh. Waduh. Gitu di kamarnya ada tirai kamar seperti ada yang kayak nyikap sendiri, tapi posisinya bukan kayak kena angin, tapi benar-benar kayak ditarik gitu. Terus pintu gesernya ngebuka tutup sendiri. Kayak gitu-gitu Bang. Jadi mereka ternyata ngalamin. Nah temen gue satu orang ini yang cewek, dia bukan di mimpi sih, dia kayak ngelihat gitu Bang. Kok dia nanya sama gue, Yes, ini yang bapak tua ini siapa ya? Kok gitu, kenapa? Kok gue kayak ada ngikutin gitu, bahasanya begitu. Dia bilang, terus gue ngelihat pada saat kejadian tuh malam itu, ada kayak ular gede banget turun dari pohon Bang, dia ngeliat kayak gitu. Jadi dia cerita begitu sama gue. Terus yang bapak-bapak ini siapa ya? Nggak tahu deh gue bilang. Iya nih, gue juga akhirnya gue ceritain ke nyokapnya dia kan orang pintar katanya kan. Jadi dibaca-bacain Bang sama nyokapnya. Supaya ya mungkin takutnya ada ngikutin atau gimana ya. Jadi dibaca-bacain sama nyokapnya gitu kan. Ada beberapa teman yang lain ngelihat sosok pocong di hotel itu, di kamarnya. Aduh. Macem-macem ya. Macem-macem Bang. Experience-nya. Iya, jadi kejadian malam itu yang nggak bakal bisa kita lupa lah sampai sekarang. Pasti itu, pasti. Gitu. Bahkan yang nggak ngalamin kejadian horor pun
bisa jadi itu pertama kalinya dia ngalamin ya. Iya, banyak yang cerita, gue belum pernah ngalamin. Oke lah, gue sering lihat di TV, di YouTube ada kesurupan massal. Iya. Baru kali ini gue ngalamin sendiri dan kena sama teman-teman gue kata gitu. Gokil ya. Kayak gitu, iya. Bahkan ada nggak di antara yang kesurupan itu? Ini kan dari cerita Bang Dia sudah selesai ya. Mau nanya, ada nggak dari ke-7 orang kesurupan itu? Ada yang baru pertama kali kesurupan? Ada. Siapa itu? Yang siapa? Si Wiwi. Itu Yang baru pertama kali dia. Baru pertama kali Pertama kesurupan? kali. Terus si Sarah juga baru pertama kali. Waduh. Nah, kalau yang mau udah sering kesurupan ternyata si Mbak Ningrum yang yang kesurupan si iya orang Jawa ini, dan si Mbak Ningrum ini kesurupannya 3 kali, Bang. Waduh. Kan yang pertama sosok cowok, kedua tuh cewek, dua-duanya cewek. Makanya itu yang membuat dia sampai jam 2:30 teriak terus kan kenceng banget. Nah, yang pertama yang kayak cowok begitu. Melotot gitu kan, dia gayanya kayak mau berantem. Jadi Mbak Ningrum ini yang udah sering kesurupan, tapi kalau yang lain tuh banyak yang baru pertama kali ya? Baru pertama kali. Baru pertama kali, Bang, benar. Maksudnya kalau sering kesurupan kan, oh ya udah gitu emang sering gitu. Bahkan gue juga kalau mau dikaitkan sama gue, ya gue dulu masih kecil juga pernah kesurupan. Tapi pada saat itu ya alhamdulillah enggak sih. Cuman justru malah ngeliatin prosesnya, sempat ada ngelihat sesuatu sama sempat komunikasi siapa yang masuk gitu kan, kayak gitu. Nggak enak kesurupan itu ya. Udahannya kan pada capek-capek, pada pegel. Badan nyeri-nyeri, ngilu-ngilu. Oke Bang, sempat nyari tahu nggak resort atau hotel yang Abang pakai gathering waktu itu tuh emang, maksudnya sempat nyari tahu cerita-cerita dari hotel atau resort gathering itu dari internet lah atau dari manapun, sempat kepo nggak gitu? Iya sempet sih, gue pengen tahu aja kali ada sejarahnya ya. Sempat gue googling sih, pas googling ternyata pas dibuka nama hotel dan resortnya cuman ada reviewnya aja. Reviewnya gimana? Reviewnya ya nggak ada yang cerita-cerita horor, nggak ada. Nggak ada yang aneh? Nggak ada. Gue coba cari dari sisi yang lain, apakah ada kejadian aneh segala macem, nggak ada, Bang. Gue nggak ngerti apakah sebenarnya memang ada tapi dihapus sama pihak hotel, gue juga nggak tahu. Mungkin gitu. Mungkin. Ya banyak kemungkinan ya kejadian yang dialami. Tapi dari aneh itu dari awal ya. Dari awal tuh Bang udah firasat. Berarti udah firasat. Juga firasat Bang Dia sini loh. Gue udah firasat sih, Bang. Tapi karena gue pikir ya kita kan juga namanya ini acara mau berlangsung ya, mencoba untuk berpikiran yang positif-positif aja sih gitu kan. Tapi ternyata pas sudah kejadian terakhir gue langsung menyimpulkan semuanya. Wah benar, berarti pantesan aja gue feeling gue nggak enak. Mungkin gitu. nanti penonton sahabat lonceng di rumah yang nonton video ini mungkin banyak yang menjudge kayak lagian sih di tempat orang begini-begini, lagian sih di tempat orang begini-begini. Banyak pasti komentar begitu, pasti banyak kan ya. Tapi mau gimana, gue juga ngerasain susah ngontrol orang begitu banyak, itu susah banget. Dengan berbagai karakter yang mereka bawa, itu susah banget. Kecuali kita emang kayak cuman bertujuh atau berlapan. Kalau kita bilangin, weh jangan gini-gini, ya udah. Ini 50 orang mau gimana? Dan lagian juga nggak ada warning atau kata-kata apa gitu dari hotelnya bahwa jangan begini, jangan begitu kan nggak ada kan? Nggak ada. Biasa aja. Mungkin juga pihak hotel juga nggak menyangka juga kali ya bakal ada kejadian kayak begini gitu loh. Jadi kita cuma hanya menyimpulkan aja. Gara-gara apa ya? Apa gara-gara gua nggak nyampein pada saat disuruh bersih-bersih sama si Wiwi yang kotor itu yang sampah? Bisa jadi. Apa gara-gara gong dibunyiin? Apa gara-gara dari awal tuh yang di ngumpul di itu? Yang di malam pertama tuh ngumpul. Atau mungkin pemicunya juga apa mungkin dari tarian topeng itu. Nah, itu dia. Jadi ada 4 kemungkinan penyebab terjadinya kesurupan massal itu dan banyaknya gangguan horor. Tapi kita kesampingkan kesurupan massal ini dari kejadian yang maksudnya yang Abang Dia salamin pun serem-serem ini, dari yang Abang lihat tiba-tiba jadi rame yang nonton kan. Itu gila banget. Maksudnya serem banget kayak gitu tuh. Ya, banyak kemungkinan sih ya. Gokil. Jadi buat sahabat lonceng yang nonton, mohon bijak dalam berkomentar karena emang susah banget ngontrol orang banyak, itu susah banget. Coba deh rasain deh. Ya kalau yang belum ngerasain emang itu pasti gitu. Tapi kalau yang udah ngerasain ya emang susah. Udah ngerasain gathering, ramean, udah. Ya nggak usah gathering, studi tour deh dulu SMA. Pasti susah kan ngatur anak-anak.
Karena lucu juga, kocak juga ada beberapa teman-teman yang mereka yang karena mungkin ada yang satu yang nggak percaya sama gitu-gituan gitu. Akhirnya dia komen sendiri ketika gue baru kali ini bener-bener itu gue pikir pada bercanda tapi memang kesurupan, gue kan nggak percaya yang gitu-gituan gitu. Oh, jadi percaya. Iya, jadi dia pada percaya gitu karena dia ngalamin ngelihat sendiri. Kayaknya kejadiannya baru. Ketika nanti teman-teman Bang Dias ini nonton nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa lah ya. Nggak apa-apa. Nggak apa ya. Ya mungkin bisa jadi setiap cerita tuh ada pembelajarannya yang bisa diambil ya. Kita ambil baiknya, buang buruknya yang penting ya. Dan ya selalu berpikir positif dan berhati-hati pastinya. Nah, buat sahabat lonceng nih yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Dan buat kalian nih yang pengen nanya-nanya sama Bang Diasnya langsung atau kepo-kepo nih sama ceritanya, itu boleh langsung Bang ya ke IG-nya ya. Karena kan kalau di video kalau untuk yang nama-nama agak sensitif nggak bisa kita sebut karena bahaya. Apalagi nama resort jangan. Jadi kalau ada yang mau kepo-kepo langsung ke Bang Diasnya boleh dah. Nanya-nanya ke Bang Diasnya langsung. IG ya Bang, boleh Bang ya. Itu IG lu di mana Bang? IG gua Dias Wongkar. Dias Wongkar. Nanti linknya gue taruh di deskripsi. Bisa langsung kesana aja. Dan yang terakhir nih gue mau ngucapin terima kasih banget sama Bang Dias udah nyeritain ceritanya nih pengalaman horor sama sahabat lonceng di rumah. Ceritanya epic banget, gokil, serem banget. Dan thank you Bang ya. Nanti kalau ada cerita-cerita lagi harus banget mampir ke sini dengan gaya ceritanya yang emang detail banget, gila gokil. Gua dia cerita nih bener-bener bisa ngebayangin, oh ini tempatnya, oh ini suasananya, wah gokil sih. Thank you Bang ya, gila. Sama-sama. Dan buat sahabat lonceng nih, yang pengen jadi narasumber datang langsung ke studio Lonceng Misteri, kalian bisa langsung mampir ke Instagram kita di @loncengmisteri, bisa langsung klik aja link yang ada di bio Instagram kita ya. Ya akhir kata gue Gilang Ahaditya izin pamit, Bang Dias juga izin pamit. Bye-bye.